The countdown. 4, 3, 2, 1, 0. Selamat pagi Bapak Ibu Dewan Guru. Pagi. Luar biasa. Sebelum kita memulai presentasi pada hari ini, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa, dan berdoa akan dipimpin oleh Ibu Ofilianti. Kepada beliau waktu disilakan. Baiklah Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Rasa syukur dan terima kasih Tuhan atas kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan memulai observasi praktik kinerja kepala sekolah di SMP Negeri 2 Kampus Hulu 1 Atap Tuhan. Biar Engkau yang memberkati dari awal hingga berakhirnya nanti. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada Ibu Ofilianti. Pada hari ini kita akan melaksanakan praktik kinerja tahap pelaksanaan observasi kinerja kepala sekolah sebagai pegawai. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru dan yang terhormat Ibu Pengawas Bu Mustika SPD MPD. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya membuka presentasi ini dengan sebuah pantun. Apabila saya minta jawabannya, kalau saya sudah selesai, cakep ya Dira. Ke samudra naik kapal selam, udaranya panas dan lembab. Kalau saya nanti memberi salam, jangan lupa hadirin menjawab. Salamnya yang siapa kita? Harati Hebat, berkolaborasi, aktif, dan inspiratif. Kalau bukan kita, siapa lagi? Beri tepuk tangan. Oke. Kemudian target perilaku yang diobservasi berdasarkan indikator yang dipilih pada tahap perencanaan, yaitu aktivasi kegiatan komunitas belajar. Ada yang tahu Bapak Ibu Tuan Guru yang mungkin sudah memiliki pengalaman atau ikut mengikuti presentasi tentang komunitas belajar? Apa itu komunitas belajar? Komunitas belajar atau disingkat dengan KOMBEL. Ada yang tahu? Baiklah, saya akan lanjut. Komunitas belajar itu adalah sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan yang belajar bersama-sama dan berkolaborasi secara terus-menerus untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar peserta didik. Jenis komunitas belajar itu ada 3. Komunitas belajar dalam sekolah, di lingkungan sekolah, komunitas belajar antar sekolah, kemudian komunitas belajar daring di ruang GTK. Komunitas belajar antar sekolah itu contohnya adalah kegiatan, ada yang tahu? MGMP, KKG. Kalau komunitas belajar daring di ruang GTK itu komunitas belajar di PMM, Platform Merdeka Mengajar. Kalau komunitas belajar dalam sekolah itu intern sekolah. Jadi seperti ini adalah komunitas belajar dalam sekolah. Apa itu tujuan dari komunitas belajar? Yang pertama yaitu meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Karena saling belajar kita dapat meningkatkan kompetensi kita, kemudian membangun budaya belajar bersama yang berkelanjutan,
menumbuhkan kepercayaan diri bagi anggota untuk berpartisipasi aktif di dalam komunitas, kemudian memfasilitasi interaksi kolaborasi antara anggota komunitas untuk belajar secara berkelanjutan, menerapkan hasil belajar yang diperoleh dari komunitas belajar di kelas, kemudian merefleksikan diri hasil dari pelaksanaan pembelajaran untuk mendapatkan umpan balik dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang lebih efektif. Manfaat dari komunitas belajar adalah pengembangan keterampilan, kolaborasi, pertukaran pengalaman praktik baik, peningkatan profesionalisme, dan motivasi dukungan. Penggerak komunitas belajar itu siapapun yang dapat menggerakkan komunitas belajar di lingkungan sekolah, yaitu kepala sekolah, guru, maupun tenaga kependidikan lainnya. Peran penggerak komunitas belajar yaitu memfasilitasi struktur komunitas, menggerakkan anggota komunitas untuk menyusun program kegiatan, kemudian memfasilitasi komunitas dalam mengatur jadwal pertemuan rutin, dan memfasilitasi komunitas untuk melakukan kegiatan belajar dan berbagi. Siklus belajar dalam Kombel siklus inquiry. Jadi dimulai dari refleksi awal kegiatan di kelas. Setelah kita melaksanakan proses pembelajaran, itu kita merefleksikan diri kita apa saja yang menjadi tantangan atau permasalahan dari pembelajaran kita. Kemudian kita melakukan perencanaan ke tahap berikutnya, membuat lagi perencanaan pembelajaran yang baru dengan metode pembelajaran yang baru dan strategi pembelajaran yang baru, kemudian diimplementasikan di kelas. Lalu kita evaluasi kembali apa yang menjadi kemajuan atau kekurangan dari pembelajaran kita. Kemudian dan itu dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Indikator keberhasilan komunitas belajar ini yaitu keterlibatan aktif semua anggota, penggunaan data untuk perbaikan secara terus-menerus, dan peningkatan kinerja guru dan hasil belajar dari siswa. Komunitas belajar menempatkan fokusnya pada pembelajaran murid, jadi pada siswa, kemudian membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif, berorientasi pada data hasil belajar siswa. Mengapa komunitas belajar itu penting? Yang pertama adalah guru sebagai agen perubahan. Kemudian kolaborasi antar guru itu dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian juga komunitas belajar sebagai wadah refleksi, berbagi praktik baik dan pengembangan diri. Adapun tahap membentuk kombel kita yaitu Harati, hebat, berkolaborasi, aktif, dan inspiratif. Tujuan Kombel Harati yaitu memfasilitasi kreativitas guru dan meningkatkan hasil belajar siswa. Sedangkan visi dari Kombel Harati itu tadi berpusat pada pembelajaran murid, yaitu terwujudnya komunitas belajar yang profesional, pendidik maupun tenaga kependidikan yang hebat, berkolaborasi, aktif, dan inspiratif. Misi komunitas belajar Harati yaitu meningkatkan kompetensi profesional, meningkatkan kolaborasi dan komunikasi, menjamin kualitas pelayanan pendidikan, mendorong inovasi pendidikan, membangun budaya literasi dan penelitian. Program kegiatan komunitas belajar Harati seperti contohnya review kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP, praktik baik, kemudian workshop penyusunan perangkat ajar, aksi nyata, dan asesmen. Nah, itu contoh dari program kegiatan Kombel Harati. Kemudian jadwal Kombel Harati itu dilaksanakan setiap 2 minggu sekali. Kemudian kita briefing dulu,
Nah, di depan Bapak Ibu guru ada satu kertas. Kemudian saya akan meminta tuliskan nama Bapak Ibu guru masing-masing. Sudah, kemudian dibulu. Ada yang punya handphone, bisa disetel waktunya. Dibulu, dilipat, kembalikan kepada saya. Bapak Ibu guru lihat berdiri, mohon berdiri. Tolong disetel waktunya. Sudah? Ya. Nah, ini akan saya lempar, kemudian Bapak Ibu guru mencari nama masing-masing. Bisa? Nah, ya. Ya, nama masing-masing. Sudah? Ya, tolong di stop dulu. Berapa waktunya? 23 detik. Dibuka apakah benar nama masing-masing? Ya, sekarang belum lagi. Kita tadi sudah di stop. Berapa waktunya tadi? 23 menit 33 detik. Kembalikan lagi. Di reset kita setel ulang waktunya. Ini akan saya lempar sama, kemudian dicari lagi, tapi kalian kalau sudah membuka ketemu namanya dikasih ke orangnya. Kalau memang bukan punyanya dikasih ke orangnya. Dikasih ke orangnya. Ya. Iya, benar. Dan dia berapa? 25. Nah, kira-kira dari game tadi pelajaran apa yang bisa diketik? Fokus mencari nama, kemudian harus cepat. Selain itu adanya kerjasama. Sebenarnya di fase 2 tadi adanya kerjasama, kan apabila dapat nama temannya kita bisa memberi ke temannya. Ya, jadi dibutuhkan dalam suatu lingkungan sekolah itu adanya kerjasama, ada kerjasama. Silakan dulu. Nah, bisa dilihat di slideshow, berdasarkan data Rakor Pendidikan tahun 2025, kemampuan numerasi murid itu menurun. Kira-kira program kegiatan Kombel apa yang akan dilaksanakan selanjutnya? Di sini numerasi menurun dari tahun 2024. Misalkan workshop tentang apa? Silakan berdiskusi dengan teman sepasang. Misalkan menggunakan media pembelajaran atau workshop tentang kegiatan yang berhubungan dengan numerasi, itu apa kegiatannya?
5 menit diberi waktu untuk diskusi. Kira-kira program kegiatan Kombel apa yang nantinya akan dilaksanakan sehingga numerasi dari peserta didik itu dapat meningkat. Sudah? Ya, silakan dari kelompok 1. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi melihat hasil data tadi di mana ada penurunan di kemampuan numerisasi kita. Jadi mungkin usulan langkah-langkah yang bisa kita terapkan ke depannya, mungkin yang pertama untuk membuat pojok baca numerisasi, misalnya membuat bahan bacaan alat ukur, timbangan, dan media yang terkait dengan angka. Yang kedua juga memajang informasi berupa data atau grafik untuk membiasakan siswa dengan angka. Nah, 2 itu misalnya yang bisa kita buat. Selanjutnya juga untuk pembiasaan dirinya Bu, kita bisa mengajak siswa untuk menghitung kebutuhan sehari-hari. Jadi kita apa sih yang kita butuhkan hari ini segala macam. Nah, itu juga bisa membiasakan untuk meningkatkan kemampuan numerisi kita. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan buat kelompok 1. Kelompok 2 sudah. Jadi dari kelompok 1 tadi yaitu membuat pojok baca numerasi. Numerasi ini yang berkaitan dengan angka bilangan. Nah, itu untuk siswa menurun berdasarkan hasil asesmen nasional tahun 2020. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Sini kita mengusulnya tentang kondisi kebinekaan sekolah. Sini kita mengusulnya tentang program, misalnya setiap hari Jumat diadakan kebaktian sesuai dengan agamanya masing-masing. Misalnya yang Kristen dia beribadah sesuai yang Kristen siswanya, terus yang Islam, terus yang beragama Hindu juga. Terus tentang kesenian budayanya, sini kita usulkan misalnya sore kita adakan eskul dan kesenian, belajar musik, tari, atau dengan menggunakan alat yang tradisional yang ada di tempat kita sesuai dengan lingkungan kita di sekolah. Itu aja usulan dari kelompok kami. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Jadi ada tadi kegiatan numerasi tadi, pojok baca numerasi, kemudian ada dari iklim kebinekaan tadi yaitu tentang ekstrakurikuler seni tari dan membuat program Jumat buat beribadah bersama sesuai dengan agamanya masing-masing. Ya, sangat bagus usulan yang diberikan. Kemudian kita akan melaksanakan SBK terlebih dahulu.
Ya, dimohon berdiri Bapak Ibu Dewan Guru yang hebat. Berdiri dan bergerak karena komunitas belajarnya supaya bergerak aktif. Ya, silakan duduk kembali untuk Bapak Ibu Dewan Guru yang hebat. Ada pertanyaan atau ada yang bisa buat kesimpulan dari pertemuan kita pada hari ini? Kelompok 1, kelompok 2. Baiklah, kami akan membacakan hasil kesimpulan yang boleh kita dapati dari implementasi Kombel. Yang pertama itu memahami tujuan fundamental, mengimplementasikan siklus kuir, dan yang kedua itu memahami visi Kombel, berpihak kepada murid dan bagaimana guru-guru akan belajar siklus inquiry. Dan yang ketiga, adanya nilai-nilai kebaikan yang disepakati. Dan yang keempat itu target atau kegiatan-kegiatan jangka pendek untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Mungkin itu dulu yang boleh kami simpulkan. Terima kasih. Tepuk tangannya. Ya, target yang akan dilaksanakan yaitu kegiatan jangka pendek maupun panjang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran seperti tadi, workshop dan kegiatan lainnya. Kemudian kita lanjut ke refleksi. Refleksi ini akan dilakukan oleh Bapak Ibu Dewan Guru masing-masing dan menyampaikan pendapatnya. Yang pertama yaitu bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan komunitas belajar pada hari ini. Kemudian yang kedua, bagaimana peran komunitas belajar dalam peningkatan kompetensi Bapak Ibu Dewan Guru. Ada yang mau menyampaikan terlebih dahulu? Bagaimana perasaan Bapak Ibu?
Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini ada refleksi bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan komunikasi belajar pada hari ini. Di sini saya melihatnya perasaannya sangat senang, antusias, semangat, termotivasi, puas juga karena bisa belajar sama-sama dari yang tidak tahu, bisa berbagi pengalaman dari yang awalnya kita benar-benar tidak tahu bagaimana caranya, apa itu kombel, apa itu numerasi. Misalnya kita bisa mengusulkan berbagai macam kegiatan sekolah kita dengan kegiatan kita seperti ini, jadi kita bisa sama-sama belajar dan termotivasi dari kegiatan ini. Itu dari saya ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada Bu Pia. Tangan dulu. Selanjutnya siapa? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya rekam bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan komunitas belajar pada hari ini. Yang saya rasakan adalah terinspirasi karena mendapatkan ide-ide baru atau cara pandang yang berbeda dalam mengajar dari rekan sejawat. Kemudian juga merasa antusias dan termotivasi, merasa bersemangat untuk menerapkan ilmu-ilmu baru dan termotivasi untuk terus belajar dan berkembang. Kemudian bagaimana peran komunikasi belajar dalam peningkatan kompetensi Bapak Ibu. Saya merasa inovasi dalam pembelajaran karena komunitas belajar dapat menjadi pendorong inovasi dalam pembelajaran dengan mendorong anggota untuk mencoba ide-ide atau juga pendekatan baru yang relevan dengan kebutuhan peserta didik. Nah, mungkin itu yang boleh saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Opi. Selanjutnya. Ya, terima kasih. Jadi ada refleksi, yaitu bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan komunitas belajar pada hari ini. Jadi perasaan saya setelah mengikuti kegiatan kombel hari ini, saya mendapatkan banyak sekali informasi-informasi baru, pengetahuan baru dari kepala sekolah, yaitu mengenai fondasi komunitas belajar, terus juga visi misi komunitas belajar kita, yaitu berpihak kepada murid sendiri dan adanya nilai-nilai kebaikan yang disepakati bersama nanti ke depannya. Nah, selanjutnya peran komunitas belajar dalam meningkatkan kompetensi guru, yaitu saya juga mendapatkan ilmu baru gitu kan, untuk bisa diterapkan nanti ke depannya. Ada target-target kegiatan jangka pendek yang sudah kita sepakati tadi untuk kita terapkan ke depannya, seperti misalnya capaian-capaian dari sekolah kita, di mana numerasinya menurun dari beberapa tahun belakang dan bisa kita tingkatkan lagi ke depan. Mungkin seperti itu Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Selanjutnya. Kalau saya sih sama mereka aja. Sudah dijawab semua kan. Jadi itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih, tepuk tangan buat kita semua. Ya, setelah refleksi, terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru yang bersedia meluangkan waktu kita pada hari ini. Karena tadi dibuka kegiatan ini dan patuh, maka kita akan menutupnya kembali dengan patuh. Dan saya jawab, nanti dibilang cakep ya jawabannya. Ke pasar malam membeli kelapa, tak lupa singgah di warung Pak Jaya. Terima kasih atas perhatian semua. Cakep. Semoga ilmu dan pengalaman hari ini bermanfaat.
bermanfaat. Hidup kesepian tanpa kekasih. Iya. Cukup sekian dan terima kasih. Tepuk tangan.